selamat datang di podcast SMKN 1 Buduran, Sidoarjo, SK1B Berbagi. Ya, kembali lagi dengan saya Grace Theodora yang akan menjadi host pada kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya sedang ditemani oleh dua peserta didik saya yang sangat luar biasa. Halo! Mungkin boleh kenalan dulu nih, kali ini siapa, berasal dari mana, namanya siapa? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sabrul Aisyah dari kelas 10 Busana 2. Nama saya Mumtaz Amarantin dari 10 Busana 3. Oke, siapakah kalian? Kami adalah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022, periode 2023. Oke, luar biasa. Nah, biar semangat nih, coba ada yel-yel kah atau ada slogan untuk memulai podcast kita pada siang hari ini? Pasti ada. Yang pertama kita akan memberikan kata-kata persuasif dulu buat kalian-kalian semua biar gak golput. Ya, betul sekali. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda. Dan memberi suara adalah tindakan emosional sekaligus intelektual. Luar biasa. Lanjut. Iya, untuk saya ada pantun nih buat kalian. Nang warung tuku jamu, pesen 5 garis siji, ra usah bingung, ra usah ragu, langsung pilih nomor siji. Oke, ini kalian berdua adalah paslon nomor 1, betul ya? Berarti dua-duanya ikut OSIS. Kenapa sih ikut OSIS sebelumnya? Untuk saya sendiri, saya ikut OSIS karena dulu di SMP pernah join organisasi, tapi bukan OSIS, cuman saya ini orangnya dari kecil dibesarkan oleh orang tua yang aktif organisasi, jadi saya ikutan termotivasi untuk aktif di organisasi juga. Oke, berarti udah biasa ikut OSIS ya? Coba. Saya sama Amara sama juga. Orang tua saya ikut sering organisasi gitu. Jadi kayak saya menjadikan orang tua saya panutan gitu. Oh, udah biasa berarti ketemu orang ya? Senang berarti ketemu orang? Senang sekali. Nah, dari situ langsung menjadi kandidat ketua OSIS. Itu dipilih, mengajukan diri atau gimana? Pertamanya kita waktu daftar mencalonkan OSIS, bukan ketua OSIS ya. Itu kita ditanyain gitu. Jabatan apa sih yang mau diinginkan di OSIS itu? Kita menjawab, ada ketua OSIS, bendahara, wakil ketua OSIS dan sebagainya. Nah, kita ini saya sama Amara ini mencalonkan gitu, wakil sama ketuanya. Nah, setelah sudah terbentuknya OSIS itu, tes lagi buat inti itu dari yaitu bendahara, sekretaris, ketua dan wakilnya. Berarti ada tesnya ini. Tesnya ngapain aja? Wawancara atau tes psikotes atau gimana nih? Ya, untuk tesnya kemarin itu hanya wawancara saja, cuman agak sedikit berbobot ya, karena kan inti. Jadi kita ditanyain seberapa pantas sih kamu jadi inti OSIS, dan OSIS tuh mau kamu kemanain gitu. Oh gitu, Ya. nah terpilihlah kalau menjadi paslon 1, betul ya? Nah, kalau motivasinya apa sih ikut OSIS lalu menjadi wakil dan ketua OSIS? Untuk ketuanya boleh dijawab Amara? Boleh. Motivasi saya sendiri, saya ingin membawa OSIS ini, dari yang saya amati kan OSIS ini masih dalam pemulihan kembali ya setelah corona. Nah, saya ingin OSIS ini lebih berani gitu loh untuk maju keluar sekolah gitu, berkegiatan di lingkup luar sekolah gitu. Jadi mungkin di jabatan saya ini saya akan mengajak pengurus-pengurus OSIS untuk berkegiatan di luar seperti seminar, atau kita akan mengadakan studi banding di sekolah lain seperti itu. Oke, berarti go internasional, Iya. go nasional gitu ya, go Jawa Timur, luar biasa. Jadi kegiatannya nggak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, dari berbagai sekolah juga bisa ikut bareng-bareng gitu. Bisa kolaborasi sama beberapa sekolah ya, luar biasa. Kalau motivasi dari wakil ketua nih, calon wakil ketua. Kembali lagi, saya dari orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri tuh mau kayak anaknya itu ikutlah dalam organisasi gitu. Terus saya kepikiran, kenapa saya nggak buat nyoba untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi gitu. Terus kebetulan ada dukungan juga dari teman-teman, kakak senior, dan ini Amara juga dukung saya kayak, ayo Sabil, kamu pasti bisa nyalon jadi wakil gitu. Berarti berdua udah klop ya?
Sudah, kalau memang dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan teman-teman tuh sangat berperan penting sekali buat hidup kita, betul. Coba, berarti kan ini kan visi misinya mungkin boleh dibantu untuk dipaparkan dari paslon 1. Untuk visinya kami ada menjadikan OSPK sebagai mitra kerja yang mampu menampung dan menyalurkan minat bakat siswanya, serta sebagai organisasi yang mampu merangkul anggotanya itu menjadi satu kekeluargaan. Ya. Kemudian untuk misinya kita ada 2 misi untuk menjalankan visi kami. Yang pertama adalah meningkatkan potensi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di sekolah. Yang kedua adalah mengadakan sharing session antar anggota OSIS secara rutin. Wah, luar biasa sekali. Coba saya mau ngulik nih. Pertama adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa sih yang mau diunggulkan? Sebenarnya kalau bisa sih semuanya ya. Soalnya Semuanya. kan di SMK kita ini punya keunggulan masing-masing setiap ekskulnya. Kalau Amara sendiri ikut ekstrakurikuler apa? Saya ikut broadcasting sama English Club. Oh gitu. Kalau Sabil? Saya ada sama broadcasting sama cheerleader. Oh, luar biasa. Emang dua-duanya emang aktif di baik di ekstrakurikuler, di kelas maupun di kegiatan OSIS. Luar biasa sekali. Kalau misalnya nih, kalian terpilih, lalu visi misi kalian tidak berhasil sesuai rencana kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sebelum menjalankan visi misi kita itu harus antisipasi kegagalannya itu. Jadi selama menjalankan visi kita kan terlebih dahulu nih, visinya udah ada. Kita biar visinya terwujud, kita akan menjalankan misinya dulu. Dalam menjalankan misinya itu kita harus memonitoring gitu, menganalisa, mengawasi apa aja kendala-kendala yang selama kita jalankan misinya itu. Jadi kita kayak jangan sampai lah ada kegagalan itu tadi, diantisipasi terlebih dahulu. Berarti kalian bikin visi misi sekarang ini sudah sesuai dengan analisa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, Iya, begitu ya? Baiklah. Kalau nanti kalian jadi OSIS, berat nih kan? Dulu ibu aja nggak jadi OSIS. Kalian harus bisa ngasih contoh, ngasih teladan sama teman-teman yang lain. Gimana sih caranya untuk ngasih contoh dan teladan? Jangankan untuk di satu sekolah, di satu organisasi OSISnya aja. Gimana nih cara ngontrol teman-temannya? Ya, untuk kita kan OSIS salah satu organisasi yang paling banyak dikenal oleh teman-teman sekolah gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa memberi contoh mereka dari perkataan dulu. Jadi kita memperlihatkan bahwa kita ini OSIS, kita ini baik gitu loh, dari ucapannya, cara menata bahasanya seperti itu. Jadi panutan ya? Iya. Iya. Sabi enggak teman? Karena di OSIS sendiri itu setiap kegiatan, rapat atau apapun itu kita diusahakan, dibiasakan gitu bicara formal. Jadi kayak bicaranya baik gitu loh. Jadi kalau misalnya dipandang, didengerin sama siswa-siswi lain itu kayak wah hebat banget, kayak bisa nata, gak asal-asalan ngomong gitu. Iya. Oh, ini mungkin berkesinambungan dengan yang tadi yang nomor 2, misi nomor 2 yang tadi itu adalah sharing session ya. Nah, Itu sharing session gimana coba? Tadi tolong diceritain, tadi Ibu lupa nanya. Ya, untuk sharing session itu kalau misalnya rapat dan diskusi lainnya kan bersifat formal. Kalau misalnya sharing session ini kita membuatnya seakan non formal gitu ya, seakan kayak ngobrol biasa antar teman. Kamu ini ada masalah apa? Ayo cerita yuk, seperti itu. Jadi biar kita tahu lah, kan kita ini satu keluarga, jadi harus tahu masing-masing. Di heart to heart, bukan hanya organisasi melainkan satu keluarga. Keren. setelah membicarain solusi itu, si anak membicarain solusi membicarakan masalahnya tadi itu, kita sebagai keluarganya tadi itu memberi solusi yang terbaik lah. Jadi pasti ada jalan tengahnya gitu. Kan juga memberikan saran ya, pasti yang berguna sesuai aturan sekolah yang berlaku. Nah, terkait aturan sekolah nih, kalau di sekolah lagi ada kegiatan pelajaran, tapi kalian juga ada kegiatan OSIS, rapat lah atau apapun, gimana sih cara membaginya atau apa yang kalian prioritaskan lebih dahulu? Pertama kan kita datang ke sekolah itu tujuannya mencari ilmu ya, bukan untuk hanya berorganisasi saja. Kita terus kalau misalnya memang mepet gitu ya, pelajarannya tidak bisa ditinggal, misalnya ulangan bisa ditinggal, ya gitu kita harus mementingkan ulangannya terlebih dahulu, karena di OSIS ini kita itu bisa izin tidak mengikuti itu kumpulan Kegiatan. rapatnya itu. Terus setelah rapatnya itu pasti ada hasil rapat tadi itu di share di grup. Jadi misalnya kalau
saya gitu tidak bisa mengikuti rapat, tetap bisa mengikuti apa aja yang di rapat itu tadi karena hasil rapatnya telah di-share, nggak pernah ketinggalan informasi atau berita apapun gitu. Jadi tetap harus bikin skala prioritas. Betul. Gitu. Kalau misalnya di sekolah, itu kan ada, sekolah kita kan juga menerima anak-anak inklusi ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau nanti kalian menjadi yang terpilih, paslon yang terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS, gimana sih biar teman-teman kita ini nggak ada perundungan, nggak ada mereka disudutkan atau mereka dijauhi dari teman-teman yang lainnya? Apa yang OSIS lakukan? Untuk masalah perundungan itu, OSIS bisa membantu untuk mensosialisasikan bahwa perundungan itu tidak familiar dalam sekolah kita, karena sekolah kita kan memiliki pelajar Pancasila ya, jadi kita harus mengurangi perundungan atau bahkan membasmi perundungan itu sendiri karena sangat berdampak tidak baik bagi pelajar seperti itu. Ya, kemudian kalau jika ada salah satu murid yang benar-benar terkena perundungan, maka kita akan tindak lanjuti langsung bersama BK dan kesiswaan. Juga di sini ada organisasi bernama Roots yang mengambil yang menangani tentang kalau misalnya ada perundungan itu harus diapakan, di pembinaan itu apa aja gitu. Jadi sebelum adanya perundungan itu kita harus mencegah kan, dibina semua siswa itu dibina dulu, waktu FLS itu dibina. Kalau misal perundungan itu nggak boleh, sangat-sangat tidak boleh gitu. Berarti perundungan kan banyak tuh. Iya. Ada apa aja tuh perundungan? Macam-macam perundungannya, yang ada perundungan langsung, tidak langsung. Ada apa lagi sih perundungan tuh? Yang pertama ada verbal, itu secara perkataan gitu. Terus fisik ya, secara fisik. Terus sosial ya, kayak dikucilin gitu, didiamin anaknya gitu. Terus ada cyberbullying, ini marak ini masih cyberbullying ini di media sosial. Sama yang terakhir itu seksual bullying, pelecehan seksual seperti itu. Nah itu banyak banget emang ya. Nah sebagai wakil dan calon ketua OSIS, kalian sudah paham juga. Itu hal yang bagus sih, luar biasa. Nah untuk OSIS juga kan butuh, SMK kita merupakan SMK PK. Ya, banyak sekali yang harus kita lakukan, yaitu menerapkan budaya positif. Kalau budaya positif yang sudah atau akan kalian lakukan, apa saja? Selama saya ada di sini, saya itu sudah banyak melihat banyak budaya itu, ada salah satunya itu 5S. Salam, sapa, sopan, santun itu sudah diterapkan sepertinya di sekolah ini. Itu salah satu tindakan positif. Tindakan positif kayak apa? Dibiasakan gitu loh. Jadi setiap harinya tuh harus ada ketemu orang, salam, baik, seperti itu. Ada lagi kan mungkin? Ada. Dari saya, mungkin saya beserta Sabilul akan membuat komunitas literasi yang bisa diakses melalui Instagram. Ini termasuk salah satu rencana kami untuk membuat literasi online. Nah, di Instagram itu nanti disediakan beberapa artikel-artikel hot news dari dalam maupun luar SK1B gitu. Jadi teman-teman SK1B dan yang di luar-luar SK1B itu bisa update tentang berita terkini seperti itu. Update tentunya tuh bukan berita hoax ya, karena banyak sekali kan sekarang kita tinggal buka internet, itu banyak banget yang ngasih berita-berita hoax gitu. Mungkin dari OSIS ini bisa menanggulangi atau mencegah hal itu terjadi. Iya, benar. Keren banget nih. Pertanyaan lagi, kalau menang kan karena sudah ada visi misi, kalau kalah gimana? Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalau dari Sabil kita kalah, berarti pasti ada salah satu dari 3 paslon ini yang akan berhasil jadi ketua dan wakilnya. Betul. Nah, kita juga ikut turut membantu visi misi mereka itu agar tercapai, karena kita satu organisasi gitu. Masih akan tetap bantu di OSIS ya? Iya. Nggak ada saling musuhan karena mereka menang kita kalah, nggak gitu. Kalau Amara gimana, Amara? Sedih tapi pasti ya? Sedih pasti, manusiawi ya? Iya. Nah, kalau nggak sedih tambah kayak aneh. Aneh. Iya. Kalau saya sendiri setuju sih sama Sabilul. Pastinya kita kan meskipun bukan ketua dan wakil ketua, kita ini sama-sama di organisasi yang sama, organisasi OSIS tersebut. Jadi kita ya harus saling membantu meskipun jabatannya sudah
ini. Beda Sudah gitu. beda ya, tapi kan kalian tetap satu ini kan jurusan ya, Ya, sama-sama busana ya. Gimana satu dengan yang lain sudah saling mengenal berarti? sudah sekali. Udah klop ya? Iya, banget ini. Udah bestian. Oh udah bestie. Ibu mungkin bisa diajak jadi bestie sekali. Boleh Bu, silakan. Boleh. Jurusan busana dulu, Bu. Oh ibu bukan busana. Iya baiklah. Ibu sudah ditolak ya dari geng bestie ini. Oke, untuk biar semangat lagi nih, mungkin tadi slogan sama pantunnya boleh diulangin lagi dong? Kata persuasifnya dulu nih, Bu ya. Boleh. Oke. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda. Dan memberi suara adalah tindakan emosional sekaligus intelektual. Ya. Pantunnya nih teman-teman. Nak warung tuku jamu, pesen 5 garis siji, ra usah bingung, ra usah ragu, langsung pilih nomor siji. Nomor siji. Satu kali lagi ada dari bahasa Inggris. Oh dari bahasa Inggris luar biasa. Oke lanjut. Paslon nomor 1, one food, one mission, one movement. Oh gimana tadi? One food, One food, one mission, one mission, one movement. one move on. Luar biasa. Baik semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara di hari ini. Luar biasa sekali, saya sudah diberikan kesempatan untuk dapat kenal sama Amara sama Sabil. Terima kasih, semoga bisa menang di acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Semoga kedepannya baik maupun menang maupun kalah dapat memberikan terbaik bukan hanya untuk sekolah melainkan untuk diri sendiri. Iya. Baik kalau begitu SMK Bisa, SMK hebat, SMK 1 Buduran Sidoarjo kompeten,